أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, gagah dan cerdas. Itulah gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berada di medan perang dan mengatur strategi perang, sehingga kemenangan gemilang senantiasa diraih oleh Nabi dan para sahabat yang berjihad kala itu. Cerdas dan juga elegan, itulah yang digambarkan pada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau menata dan juga sedemikian rupa menjaga stabilitas keamanan kota Madinah dan juga stabilitas ekonomi pada saat itu. Sehingga yang semula Yasrib, kota itu yang tidak terkenal, kemudian menjadi sedemikian harum semerbak wanginya menjadi Madinah. Ternyata keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah, ada yang mengatakan karena beliau berhasil berada di dalam rumah. Karena sungguh keberhasilan di rumah itu akan mendorong untuk meraih keberhasilan di luar rumah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para istrinya memang sosok yang piawai. Piawai dalam apa? Piawai dalam menjaga keharmonisan keluarga beliau. Sebagaimana yang kita tahu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di luar rumah itu milik umat. Tapi kalau di dalam rumah, beliau milik keluarga. Terlebih ketika beliau berada di kamar, maka beliau milik istri-istri beliau yang pas waktu itu mendapatkan giliran. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya tidak pernah kehabisan cara untuk membuat hati sang istri meleleh. Tetap dalam keceriaan wajahnya dan juga beliau tetap menghadirkan sesuatu yang menjadikan para istrinya berbunga-bunga, termasuk pada saat istrinya sedang haid. Tatkala istrinya tidak bisa sholat, dicegah untuk berpuasa, dilarang berinteraksi dengan Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memerankan sosok suami sempurna dan ideal, di mana tidak ada kegundahan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan dalam hati para istrinya. Kenapa? Karena beliau selalu hadir memberikan waktu yang cukup untuk para istri beliau sehingga tetap ceria dan berbunga-bunga. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat istrinya sedang haid, beliau tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang itu menopang keharmonisan keluarga. Karenanya dalam waktu haid, ketika masa haid, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mencumbu rayunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap bermesraan. Setidaknya satu riwayat yang direkam oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau kemudian berkata, kanat ihdana idza hadat amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Kata beliau, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapati istri beliau yang sedang mendapatkan jatah, tentunya sedang mendapatkan giliran untuk bersama beliau malam itu, kok ternyata haid, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sang istri memberi pengaman pada kemaluannya, sejenis pembalut kalau sekarang. Lalu setelah diberikan pengaman pada titik yang haid itu, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencumbu rayunya dan beliau tetap bermesraan yang itu menjadi hak sang istri. Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Qalat wa iyyakum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Siapa saja di antara kalian kaum laki-laki, orang-orang beriman, para suami yang mampu mengelola dan menahan syahwatnya, maka lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala istrinya sedang haid. Apa itu? Ya, tetap bermesraan, tetap mencumbu rayu, tapi tetap dengan koridornya. Apa? Syahwat untuk satu ini yang terlarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dari riwayat ini dapat kita pahami bersama-sama bahwa tetaplah jaga stabilitas keharmonisan. Tetaplah berlaku romantis. Perlakukan secara romantis seorang istri meskipun dia dalam keadaan haid. Ini untuk melawan persepsi dan tradisi yang begitu mengakar pada kalangan Yahudi. Dalam satu riwayat disebutkan kalau orang Yahudi itu istrinya sedang haid, maka dia benar-benar tidak mau berinteraksi, sekedar ngobrol sudah enggak. Apalagi memegang, menyentuh dan sebagainya, tidak. Ada yang menyebutkan dalam satu catatan malah disuruh keluar rumah. Malah ada yang lebih ekstrim, keterangannya itu tidak diberi nafkah. Kenapa? Karena sang istri tidak bisa melayani kebutuhan biologis suaminya. Nabi SAW kemudian melawan itu dengan cara apa? Beliau tetap begitu romantis terhadap istrinya yang dalam keadaan haid. Khususnya sekali lagi kebutuhan ketentraman dan kedamaian hatinya. Sehingga Nabi tetap bercumbu rayu, tetap beliau bermesraan dengan istri yang sedang haid. Dengan cara apa? Macam-macam. Dengan cara mungkin mencium di bagian dan titik manapun di tubuhnya yang mau, silahkan. Mungkin mau menyentuh, silahkan. Sentuh di bagian dan titik-titik tertentu yang dia mau. Apakah sang istri menyentuh titik-titik tertentu dari tubuh suaminya, atau sebaliknya suaminya yang lebih dulu ofensif ya, lebih dulu agresif begitu untuk menyentuhnya, tidak apa-apa. Memegang pun juga tidak ada masalah. Bagian-bagian yang dibutuhkan untuk dipegang, lalu kemudian hadir kemesraan antara pasangan suami istri itu. Nah, yang tidak boleh, sama sekali tidak boleh adalah hubungan intimnya. Yang tidak boleh hubungan intimnya. Ini dilarang. Memasukkan kemaluan sang laki-laki kepada kemaluan si wanita yang sedang dalam istrinya dalam keadaan haid, itu yang dilarang. Sebagaimana dalam satu riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ada beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istrinya yang haid. Mau diapain ini Rasul? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma fauqal izar. Silahkan lakukan apapun kecuali apa yang di dalam pembalut itu tadi. Yang penting tidak titik-titik. Dalam bahasa fikih itu disebut dengan jima. Yang penting tidak itu. Selain itu monggo kerso. Saya ulangi lagi, silahkan kalau mau mencium, silahkan kalau mau sekedar menyentuh, silahkan juga tetap bermesraan dengan cara pegang ini, pegang itu dan seterusnya. Pegang telapak kaki, bolehkah? Ke atas, bolehkah? Semuanya boleh, pokoknya bebas lepas kecuali itu tuh. Nah, inilah yang dicontohkan Nabi agar kita kaum laki-laki, kaum suami ini benar-benar menunjukkan sisi romantisnya kepada istri, dan lalu kemudian di sini letak kebahagiaan, kemuliaan dan percaya diri yang begitu terjaga dari para istrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita melakukan sunnah ini,
Manakala kita tidak sanggup untuk sempurna sholat seperti sholat Nabi yang kakinya sampai bengkak, ya sudahlah, pada saat istri saya haid, saya tetap bersenang-senang. Karena memang salah satu dari sekian banyak fungsinya pernikahan itu adalah bersenang-senang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.